Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Allahal ladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, dan nikmat keberkahan rezeki. Alhamdulillah, dengan izin Allah, kita bisa bersilaturahmi secara virtual ya dalam rangka Haflatul Id Al-Irsyad Al-Islamiyah Pemalang. Mungkin sebelum saya teruskan, apakah suara saya terdengar cukup jelas? Akhina Ustadz Agus Priyono sebagai MC. Ya, terdengar jelas Pak Ustadz. Oh, jelas ya. Jadi biar nanti kalau tidak jelas, tolong diberitahu langsung ya, Mas ya. Oke. Pertama, saya serang merasa bergembira ya begitu beritahu suruh mengisi tausiah di Al-Irsyad Pemalang, saya merasa berbahagia. Mudah-mudahan diberi kesehatan dan diberi keberkahan karena kiranya saya bisa bersilaturahmi, putus-putus nih, bisa bersilaturahim dengan seluruh seluruh ketua PC, LPP, semua asatidah sambil saya istilahnya untuk ya share minimal. Tentu dalam tausiah ini karena saya orang Al-Irsyad, tentu nanti tidak luput di sana sini akan ada mengenai cerita Al-Irsyad. Yang pertama, saya atas nama ya pribadi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin kullu am wa antum bi khair. Amin. Ya kepada semua anggota Al-Irsyad. Yang pertama yang saya kenal yaitu Pak istilahnya Ustadz pertama Ahmad Agus Al-Katiri, walaupun saya belum bertatap muka tapi sering ketemu di WA di dalam WA ya, nggak di dalam WA itu kan. Yang kedua jelas Ketua LPP yang sudah ya saya kenal dari zaman dulu yaitu Ustadz Mansur Al-Katiri. Ya, beliau ini juga seorang ya banyak mengenal mengenai sejarah Al-Irsyad. Ya cukup baik. Saya mengikuti sepak terjangnya. Kepada yang lain ya Ustadz Agus tadi dan ustadzah ya ustadzah tadi yang memberikan saya juga alhamdulillah baru kenal. Sebelum saya mulai, sebetulnya saya dilihat tadi mengenai Al-Irsyad Pemalang, saya lihat, Masya Allah, ya, saya nggak basa-basi, ruang-ruangannya besar, sudah ada pendidikannya dari Kober, dari TK, SD, SMP, ya istilahnya cukup besar ruangan-ruangannya, dan dari lihat secara girohnya dari gurunya,
dari kelihatan, walaupun tidak langsung kelihatan, tapi dari girohnya, Masya Allah, mudah-mudahan ini akan tambah maju untuk mendirikan SMA IT, ya. Amin. Nanti Ya sesudah Rabbal. SMA IT, sama juga Bandung juga begitu. Setelah SMP IT, dia akan mendirikan SMA IT, nanti kita ketemu di Universitas Al-Irsyad, ya, nanti di atasnya, yang semua dulu pernah ada, sekarang hilang, tapi insya Allah akan ada lagi. Nah, itu mungkin di pertamanya. Ya. Nah, saya akan memulai tausiahnya. Yang pertama, kalau di dalam kehidupan kita, pada saat sekarang ini di bulan Syawal, walaupun ini 29 Syawal, terakhir ini 1441 Hijriah, ya. Sebetulnya keadaan diri kita, jiwa kita ini ada di dalam posisi yang paling tinggi di dalam ketakwaan. Semuanya, mulai dari guru, semua pengurus, semua karena sudah melewati Ramadan, yang tujuan Ramadan itu supaya la'allakum tattaqun, kita ini sekarang ada di dalam posisi tertinggi ketakwaannya. Nah, diharapkan sebetulnya setahun ke depan, karena kan Rasulullah mengukur selalu as-salatul khamsah wal jum'atu ilal jum'ah wal Ramadan ilal Ramadan, salat yang 5 dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan, ya istilahnya dosa dihapus, nanti pahala juga ditinggikan. Kita ada pas Ramadan, selesai Ramadan, ada di dalam tingkat ketakwaan yang tinggi. Kalau saya suka menerangkan, kalau memakai istilahnya grafik di dalam matematik, sampai sekarang memang belum ada, itu dalam grafik matematik. Yang pertama kita mengambil grafik sinus, sumbu X, sumbu Y, grafik sinus. Mulai dari bawah naik ke atas, turun lagi, mulai dari bawah ke atas. Nah, yang tidak ada itu, kalau grafik tangan alfa 45 misalnya, itu sumbu X, sumbu Y, maka dia akan naik linear ke atas. Nah, itu kita gabungkan, dan itu belum ada sampai sekarang. Tapi di dalam, diharapkan di dalam kita melakukan ibadah-ibadah yang kita lakukan, saya suka menyebutnya grafik sinus. Pertama, tangan alfa 45 linear, terus dibuat grafik sinus. Artinya kalau kita dimulai dari awal, pas kita naik sampai atas, waktu kita turun jangan ke awal lagi, karena secara linear begitu. Yang terbaik eksponensial naik, tetapi istilahnya anggaplah kita normal. Itu fungsi umur, kita makin lama makin tingkat ketakwaan. Kalaupun nanti turun sampai Ramadan berikutnya, turunnya tidak pada posisi yang paling bawah lagi, tetapi meningkat lagi, terus sampai kita dipanggil oleh Allah. Nah, sampai kita dipanggil oleh Allah. Itu ketakwaan kita itu harus di dalam posisi demikian. Nah, bagaimana ciri-ciri orang yang bertakwa? Kita mengontrol diri kita sendiri semuanya. Supaya posisi kita tadi, grafik sinus yang pakai tangan alfa, yang belum ada di matematik, istilahnya ini yang kita hanya di dalam agama kita mencoba pendekatan grafik tersebut, maka bagaimana kita menilai ciri-ciri orang yang bertakwa? Yang pertama, saya ambil di dalam Al-Quranul Karim, sebetulnya ada 5 rangkaian ayat, cuman saya pilih-pilih apa. Jadi yang pertama itu adalah surat Ali Imran, surat 3 ayat 16-17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ayat yang istilahnya ayat yang ke-17. As-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfikina wal mustaghfirina bil azhar. Jadi ciri-ciri orang bertakwa di surat Ali Imran tersebut ada 5 di situ. Yang pertama, as-sabirina. Seorang yang bertakwa itu adalah cirinya yang pertama, orangnya sabar.
Asyamu nisfu sabru. As-sabru nisful iman. Asyamu nisfu sabru. Saum itu adalah setengah kesabaran. Jadi sampai situ dulu. Jadi kalau kita kurang sabar, kita bisa melihat berarti ketakwaan kita masih turun. Seorang yang bertakwa itu kalau kita perhatikan dia tingkat kesabarannya tinggi. Bagaimana cara melatihnya? Asyamu nisfu sabru. Oleh Allah dididik. Lagi Ramadan itu kalau kita puasanya baik dan benar, berarti kita asyamu nisfu sabru. Som itu adalah setengah kesabaran. Jadi 50% kesabaran kita itu istilahnya sudah ada. Tinggal kita lanjutkan. Dilatih terus-menerus dengan kita melakukan puasa sunnah. Puasa 13, 14, 15. Setelah itu Senin, Kemis. Dan terakhir tidak ada lagi yaitu puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari buka. Nah, kalau kita perhatikan di Amerika, di West Point Amerika, di Akabri-nya Amerika. Kalau di Indonesia saya belum dapat ini di Akabri Indonesia. Di Akabri-nya Amerika, West Point pusat jenderal-jenderal terbaik di dunia dari zaman dahulu. Dia melakukan penelitian. Calon jenderal tersebut diberi makan. Ternyata orang yang pemakan daging itu, karena di Amerika itu orang banyak makannya daging sapi dan ayam, ternyata yang banyak memakan daging itu, daging sapi dan ayam mereka di sana, itu ternyata mempunyai tingkat kepemimpinannya tinggi. Jadi dia lihat, oh dikasih makanan, silakan aja pilih, mereka pilih. Tetapi dia orangnya tingkat kepemimpinannya tinggi. Tetapi dia itu relatif tingkat kesabarannya rendah. Kalau dalam bahasa pendidikan itu dia kinestetik, nggak mau diem, bergerak terus, dia bergerak kemana-mana. Orangnya itu susah duduk aja susah. Orangnya itu bergerak lagi. Jadi kalau kita sebagai guru, karena background saya juga guru, saya kebetulan guru kimia, guru biologi dulu, walaupun saya bukan lulusan universitas yang guru, bukan IKIP, bukan UPI sekarang itu. Saya lulusan ITB farmasi, Al-Adali, ya Al-Adaliyah, Al-Adali. Saya farmasi, cuma saya bergerak di bidang pendidikan karena idealisme. Maka istilahnya kita lihat, kita pelajari. Anak-anak yang tidak bisa diam itu kinestetik, biasanya mereka itu adalah pemakan daging. Tetapi dia istilahnya tingkat kesabarannya rendah. Bermusuh orangnya, cepat mengambil keputusan. Kadang-kadang teledor dianya itu. Nah, sedangkan agama kita, ad-dinul Islam, ya dimulai di sana. Mengukur, contoh Rasulullah mengukur seorang yang mau datang, seorang yang akan melakukan sholat Jumat, diukur dengan metode pahala. Pahalanya begini. Siapa yang datang duluan, kalau mau sholat Jumat, maka akan dia sama dengan orang berkorban 1 ekor onta. Kalau yang kedua, dia berkorban 1 ekor sapi. Yang ketiga, dia berkorban 1 ekor kambing. Kalau dia datang yang keempat, maka dia seolah-olah berkorban 1 ekor ayam. Yang kelima, maka dia istilahnya seolah-olah berkorban sebutir telur. Yang keenam dan ke sana sudah tidak dapat lagi. Kalau kita periksa makanan-makanan tadi yang dijadikan ukuran oleh Rasulullah, kalau kita periksa makanan-makanan tersebut, semua itu protein hewani yang tinggi, tetapi mahal, kecuali mungkin relatif telur ayam. Saya kalau ke Mekah, kalau saya menunaikan ibadah haji, saya menunaikan ibadah haji tahun 91. Begitu yang kemarin tahun 2019 itu kebetulan yang bekerja oleh pemerintah menjadi Amirul Hajj, jadi naik Arab. Di Arab itu orang yang ekonominya istilahnya paling bawah, strata bawah, itu kalau pagi makannya telur ayam, ada yang 1, ada yang 2.
Kalau di kita kan makan telur ayam itu di dadar dibagi-bagi 4, dibagi 8 kadang-kadang. Padahal itu adalah protein hewani yang terendah, yang disebutnya zat pembangun, yang akan orangnya akan nantinya ke depannya kalau dia makan protein-protein hewani tersebut, dia akan menjadi orang-orangnya yang pandai, yang pemikir, karena dia makan asam amino esensial yang 10 terbaik itu. Karena background saya tadi farmasi, maka dia makan asam amino. Sedangkan kalau kita kan bukan jelek, kita makan tempe, tahu, baru makan telur. Tempe, tahu itu adalah itu protein nabati, walaupun itu relatif baik. Nah, ternyata orang-orang yang makan daging itu tingkat keseluruhannya rendah. Secara umum ini di West Point dilakukan penelitian. Nah, kalau kita lihat di orang Arab di sana, coba kita lihat kalau kita ke Makkah, Madinah. Salah sedikit, ngambek, dianya cepat. Langsung cepat. Tapi gampang diingatkan. Cukup kita sebut sallallahu alaihi Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad, diam lagi. Kalau di kita mah walaupun ngambek kadang-kadang susah diberhentikannya. Nah, dari situ kita lihat. Nah, Ramadan ini kita sudah 50% punya kesabaran latihan tinggal kita lakukan puasa sunnah untuk melatih tersebut. Tetap makan protein hewani yang baik kalau kita memang mampu, istilahnya cuman dalam bentuk yang tidak terlalu banyak. Setelah itu oleh Rasul. Nah, di Amerika kalau lagi perang dunia selalu jenderal-jenderal yang kepemimpinannya tinggi dan yang pandai dalam pengertian pemakan daging itu, maka ditempelkan oleh jenderal yang tadinya sekolah di West Point-nya adalah dia pemakan sayuran, buah-buahan. Dia termasuk yang vegetarian. Dia disandingkan supaya yang jenderal yang ini penuh cepat mengambil keputusan, dibatasi istilahnya oleh jenderal-jenderal yang pemakan sayuran, buah-buahan, vegetarian tersebut. Diberitahu, hati-hati kalau begini, hati-hati kalau begini. Istilahnya kalau di dalam mobil itu, yang ini gas, yang ini rem, yang ini gas, yang ini rem. Dilihat demikian. Supaya jangan ceroboh. Karena kalau perang itu di dalam Islam juga disebut tipu daya. Jadi makanya ditempelkan yang demikian. Itu mereka melakukan penelitian. Kalau kita tidak, misalnya seperti Jenderal MacArthur, Jenderal Montgomery, Jenderal Rommel dari Inggris, itu semua dia pemikir-pemikir yang mantap, yang dalam hariannya dia ada pemakan protein hewani, ditempel oleh jenderal-jenderal tadi yang pemakan vegetarian. Apakah Rasulullah, sedikit lihat Rasulullah itu senang makan daging kambing. Lihat pada Rasulullah di Madinah, itu dapurnya itu pernah nggak ngebul, istilahnya 2 bulan atau 3 bulan. Maka ditanya oleh sahabat-sahabat Siti Aisyah, kamu makan apa? Saya nggak ngebul dapurnya itu. Saya makannya itu korma, minum air putih. Korma, minum air putih. Terutama sekali-sekali ada sahabat Ansor memberi saya susu. Jadi sahabat-sahabat saya itu memberi susu di kiri kanannya. Lihat minumnya itu, tadi makannya korma. Istilahnya korma, air, korma, air. Bukan Rasulullah tidak bisa beli, bukan Rasulullah tidak bisa istilahnya memakan pakai, tapi Rasulullah mendidik keluarganya itu memakan korma, minum air. Air itu adalah H2O, suatu pelarut universal yang sangat baik. Air itu untuk melarutkan semua. Begitu juga korma, dia makan sekali-sekali dia minum susu. Bukankah susu itu adalah minuman yang di waktu Rasulullah Isra Mi'raj dikasih khamar, dikasih susu, Rasulullah mengambilnya susu. Bukankah susu itu adalah suatu protein yang cukup baik, yang di Eropa itu dilakukan penelitian. Orang Belanda itu peminum susu tertinggi di Eropa itu, dan ternyata dia adalah orang Belanda itu tingginya paling tinggi di antara orang-orang di Eropa, karena kan susu itu mengandung protein hewani dan juga dia ada kalsium
Jangan lupa di ilmu kimia kalsium itu termasuk 20 Ca. Dia adalah golongan 2A. Pada periode yang keempat, kalsium itu sangat bagus. Maka kalau kita perhatikan, Rasulullah itu minumnya itu. Dari situ mengajarkan, jadi Rasulullah itu tidak ada puasa daging, puasa protein hewani, istilahnya. Sehingga Rasulullah itu sengaja untuk mendidik. Kalau kita kan kebetulan karena susah aja, kita cuma makan nasi, sayuran, tahu tempe, istilahnya sekali-kali memakan ikan asin tidak dianjurkan karena proteinnya sebagian sudah rusak dan di situ ada NaCl, ada garam sehingga dia akan menaikkan tensi. Tidak dianjurkan untuk memakan ikan asin. Lebih baik kita memakan telur. Tidak karena akan menyebabkan. Saudara Agus Priyono, masih jelas suara saya, Pak? Ustadz? Ustadz masih jelas? Masih jelas. Oke. Nah, itu tadi. Nah, di dalam Al-Quran disebut innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala orang yang sabar itu tidak terbatas, tidak ada batasnya. Maka Allah dilipat gandakan. Makanya Imam Ghazali sekali lagi mengkaitkan puasa ini dengan ayat ini. Ini adalah ada di dalam surat Az-Zumar, itu surat 39 ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala orang yang sabar itu tidak ada batasnya. Jangan lupa surat Az-Zumar itu salah satu surat yang suka dibaca setiap malam oleh Rasulullah. Walaupun kita tidak membaca, kita seringnya membaca yang lain. Tetapi karena di situ ada bahwa pahalanya orang saum itu tidak terbatas. Pahalanya orang sabar itu adalah tidak terbatas. Nah, setengah lagi, maka kita lakukan pelatihan-pelatihan untuk menjadi orang yang sabar. Supaya kita terus latihan-latihan. Al-ilmu bitta'allumi wal hilmu bittahallumi. Ilmu itu diperoleh dengan belajar. Al-hilim itu sangat-sangat sabar. Atau orangnya susah marah. Nanti saya akan lanjutkan dengan ayat berikut kalau kejar, kalau keburu. Al-hilmu bittahallumi. Hilim itu bisa dilakukan dengan kita berlatih untuk sabar atau sangat-sangat sabar. Yang kedua, wassadiqina. Orang takwa itu adanya orangnya shadiq, orangnya jujur. Orangnya adalah jujur. Saya tinggal kebetulan di Jawa Barat. Break sebentar. Nanti bilang belakangan, babanya lagi ini. Sebentar, maaf, ada tamu. Ya. Saya di daerah Jawa Barat itu bohong itu. Yang di sini jujur, shadiq di sini adalah jujur. Saya tinggal di daerah Jawa Barat, bohong itu udah menjadi kalau misalnya contoh, kalau kita lagi nelpon, oh saya lagi di jalan, on the way, padahal lagi diam di rumah. Oh banyaklah kegiatan-kegiatan sejak ada HP itu, ada smartphone, banyak. Bohong itu udah di buah bibir. Istilahnya udah jadi buah bibir. Jadi setiap orang itu, ya bohong itu banyaknya, pokoknya saya tinggal di Jawa Barat sudah cukup lama. Nggak tahu ya kalau di Pemalang, di Jawa Tengah itu saya nggak ngerti. Tapi di sini istilahnya bahasa Sunda nama wadul, istilahnya wadul is my life. Bohong itu udah sehari-hari, udah biasa gitu. Oh saya ke sana, oh ini begini, padahal nggak dilakukan. Padahal Rasulullah itu, hadis ini populer di Al-Irsyad ini dulu sangat dianjurkan. Inna sidqa yahdi ilal bir, innal birra yahdi ilal jannah, wa inna rajula la yasduqu hatta yuktaba indallah siddiqa. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilal nar, wa innal rajula la yakdhibu hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Inna sidqa yahdi ilal bir.
jujur itu di dalam kata-kata itu adalah petunjuk kita untuk menjadi baik, kebaikan. Jadi jujur itu membawa kepada kebaikan. Kebaikan itu membawa ke surga. Seseorang akan selalu bertindak jujur sehingga ditulis di sisi Allah sebagai orang yang sangat jujur. Siddiqo. Dusta itu, bohong itu adalah membawa kejahatan. Kejahatan itu membawa ke neraka. Seorang kan selalu berdusta, maka ia ditulis sebagai pendusta atau kadzdzaba. Dia sebagai si tukang bohong. Sebentar ya. Ke Mama, kasih juga ke Mama. Jadi istilahnya itu jujur itu selalu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Saya waktu kuliah di ITB, farmasi waktu itu tahun 1972, farmasi, maka oleh dosennya dikasih tahu, sebagai seorang saintis itu harus objektif. Objektif itu harus jujur dalam kata-kata. Jadi jujur, penelitiannya semua harus jujur. Kalau titrasi misalnya 23,5 mili, 23,7 mili, maka dibuat rata-rata ada duplo, ada triplo, ada 2 kali, ada 3 kali, maka dibikin rata-rata, maka tidak boleh dia ngarang istilahnya, oh jadi sekian-sekian. Kita sudah diajarkan setiap tahun, setiap Ramadan, selalu kita itu menjadi orang shadiq, as-shadiqina, orangnya orang jujur dianya. Maka kita terbiasa berkata jujur atau benar. Kalau di dalam khutbah nikah, hampir sebagian besar khatibnya itu selalu membacakan surat 33, surat Al-Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni dosamu. Dan siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia akan. Jadi kalau kita kepada orang yang beriman disuruh supaya dia bertakwa dan dia disuruh berkata yang benar. Kalau kita orangnya berkata benar, hobinya benar, maka yang pertama amalan-amalan kita itu akan diperbaiki. Yang tadinya nilainya 6 jadi 7, 7 jadi 8. Kalau kita jujur, maka amalan-amalan akan diperbaiki. Dan dosa akan diampuni. Jadi amalan akan diperbaiki, dosa diampuni. Kalau kita orang jujur itu selalu begitu. Jadi jujur ini memang disuruh berkata-kata yang benar, yang jujur, yang objektif, yang benar, maka amalan akan diperbaiki, ditingkatkan, nilainya akan ditingkatkan, dan dosa diampuni. Bayangkan, kita tidak boleh berbohong kecuali dalam 3 keadaan, kata Rasulullah. Yang pertama di dalam siasat perang, yang kedua di dalam mendamaikan saudara yang sedang bertengkar, yang ketiga itu seorang suami menceritakan istri, dan istri menceritakan suami. Nah, maka itu dia boleh berbohong. Misalnya kita kerja, istri kita kerja, orang bagaimana Ustaz Hamid? Misalnya istri, wah saya kalau datang langsung dibikinin kopi, dibikinin teh, ya nggak tahu di Pemalang pakai makanan kecil yang apa gitu. Makanan kecilnya apa biasanya Ustaz Agus Priyono di Pemalang itu? Halo, Ustaz Agus. Di Pemalang itu apa biasanya makanan kecilnya? Keripik, Pak Ustadz. Apa? Keripik sama kacang kulit. Nah, misalnya begitu datang, wah saya mau istri saya udah dikasih keripik sama kacang kulit. Kalau keripik itu ya memang banyaknya keripik itu banyaknya amilopektin sama protein nabati istilahnya. Kacang kulit protein nabati juga, sambil minum teh.
Dan kopi atau kopi teh 1,3 dimetilsantin kalau di kimia, kalau teh 1,3 dimetilsantin, kalau kopi 1,3 trimetilsantin, golongan-golongan santin. Jadi sambil padahal istrinya juga jadi guru di Alirsad Pemalang, baru pulang asar udah kecapean dia, ya istilahnya. Maka dia bikin sendiri karena itu adalah sebagai ibadah istilahnya. Kecuali istrinya tidak bekerja, dia diam di rumah, bukan diam di rumah itu dalam pengertian nganggur, banyak pekerjaan rumah yang cukup besar, maka begitu suaminya datang dikasih mau minum teh, minum kopi atau air putih dengan cemilan-cemilan tersebut istilahnya. Nah, boleh berbohong itu 3 tersebut. Ya, yang lainnya tidak boleh bohong. Dia ini termasuk orang yang sodik, termasuk orang yang muttaqin, dia termasuk orang-orang yang bertakwa dianya. Setelah itu qanitin. Qanitin itu taat. Barusan juga di dalam waktu di surat Al-Ahzab surat 33 ayat 70 71 sama. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Nah, bisa juga ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan kepada pemimpin kamu. Nah, yang disebut taat itu, kalau kita, ini maaf bukan titipan nih, bukan titipan dari Ustadz Mansur atau sama Ustadz Agus, bukan. Kalau kita bekerja di Al-Irsyad, misalnya kita bekerja sebagai guru, sebagai kepala sekolah di Al-Irsyad, maka kita harus taat. Bagaimana kalau ada istilahnya itu peraturan-peraturan yang tidak sesuai dengan kita? Maka kita beri masukan. Kita beri masukan terus kepada pengurus-pengurus tersebut. Beri masukan, tetapi kita harus taat. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada pemimpin kamu. Karena istilahnya kebijakan-kebijakan tersebut yang sesuai dengan Al-Quran dan sesuai As-Sunnah, istilahnya tentu untuk memajukan Al-Irsyad Pemalang tersebut. Ini nggak ada titipan ini murni karena saya juga dulu mengelola Al-Irsyad dalam pengertian sebagai ketua cabang Al-Irsyad Al-Islamiyah Bandung dan juga sebagai pendidik selalu memberi motivasi kepada seluruh guru-guru demikian. Sambil kita rapikan. Jadi berikan masukan, maka kita taat, maka kita harus taat. Karena itu dianjurkan, taat itu adalah seorang yang ciri-ciri, termasuk orang yang bertakwa. Setelah itu, wal munfikina, orangnya itu menginfakkan, hobinya menginfakkan harta, di jalan Allah. Oh Ustaz Amit, saya boro-boro menginfakkan harta di jalan Allah. Saya kan kemampuannya terbatas. Nanti yang tadi yang dibacakan oleh nanti surat Ali Imran itu yang dibacakan oleh yang tadi Qori Ustaz di Pemalang tersebut sama ciri-ciri orang bertakwa itu dia menginfakkan hartanya di waktu luang dan di waktu sempit. Lebih sederhananya lagi, aduh saya guru Ustaz Amit, bagaimana saya kalau penghasilannya sedikit, saya gimana mau bayar zakat misalnya, saya penghasilannya saya itu rendah. Nah maka sebagai seorang guru maka sering-seringlah berdoa semuanya, apalagi di dalam masalah pandemi COVID-19 ini, supaya kita oleh Allah diberi kelapangan di dalam rezeki. Maka kita berdoa, Allahumma ikfini, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal buh, wa a'udzubika minal jubni wal buh, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qakhri rijal. Allahumma ikfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Saya menyebutnya itu doa anti hutang. Saya menyebutnya itu. Ya. Jadi doa anti hutang. Asbabul furudnya yang satu itu juga yang ini ke Ali Abi Thalib, ke yang ini kepada Abu Umamah. Supaya singkat, ini disebutnya doa anti hutang. Jadi
maka kalau kita bukan banyak berhutang, kita berdoa itu terus sambil berikhtiar. Jadi Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal buh wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Ya Allah, aku berlindung dari duka cita dan sedih. Ya Allah, aku berlindung dari lemah dan malas. Ya Allah, aku berlindung dari kikir, ya, dan penakut. Ya Allah, aku berlindung dari banyak hutang dan tekanan-tekanan manusia. Kali yang kedua tadi, Allahumma ikfini bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupkanlah saya dengan yang halal, jauhkan dari yang haram. Dan kayakanlah saya dengan keutamaanmu, sehingga saya tidak butuh yang lainnya. Maka orang guru itu, pendidik itu harus sering baca doa ini, supaya kedepannya dia juga bisa membayar zakat. Memang di zaman Umar itu, saya selalu itu gaji seorang guru itu minimalnya, itu bukan guru semuanya, itu minimalnya 7 gram emas. Kalau harga emasnya 500 itu 3.500.000. Tetapi kan tergantung, semuanya adalah kemampuan, istilahnya kemampuan LPP-nya. Di Bandung pada waktu itu juga gajinya kecil-kecil, mulai dari 1.500.000, 2 juta, terus sampai sekarang begitu sudah maju. Alhamdulillah gajinya relatif cukup baik, yang dipimpin oleh kebetulan Ustadz Hussein Atamimi, pimpinan cabang Bandung. Ternyata penerimaan muridnya banyak, bagus. Saya lihat di Pemalang juga tadi laporan-laporannya, alhamdulillah penerimaannya. Tetap guru-guru yang kesulitan itu, maka kita berdoa tadi, sering berdoa, namanya doa anti hutang. Setelah itu juga kita harus berdoa. Doa anti kesulitan. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghiitsu. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghiitsu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illallahu azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arsyil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Harus berdoa juga, Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Saya pikir guru-guru Al-Azhar Pemalang sudah terbiasa. Saya cuma mengingatkan kembali supaya lakukan doa-doa tersebut. Jadi Ustadz Mansur itu, Ustadz Ahmad Agus, suruh mereka itu berdoa demikian sama semua supaya tempatnya kita bekerja di Al-Azhar Pemalang itu adalah berkah. Begitu juga sering berdoa, Robbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, berikanlah istilahnya tempat di sini itu adalah tempat di Al-Azhar Pemalang itu tempat yang berkah. Begitu juga kepada ya wanita, maaf tadi ketinggalan. Begitu juga kepada pemuda, maka di rumah kita gitu kita sering berdoa Robbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Begitu juga di tempat dagang kita, maka kita sering berdoa yang demikian. Doa-doa tersebut itu disebut adalah doa-doa anti kesulitan. Maka kita berdoa terus-menerus berdoa. Setelah itu kalau lagi sulit kita berdoa juga, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Jangan lupa malam itu kita baca surat istilahnya Waqiah. Baca surat Waqiah. Surat Waqiah itu adalah surat kaya, surat anti kemiskinan. Kata Ibnu Mas'ud itu, Ibnu Mas'ud itu punya anak perempuan. Anaknya 3 perempuan. Maka pada saat dia lagi sakit, dia agak bentrok sedikit dengan Utsman bin Affan, ditawarkan istilahnya, bagaimana kamu butuh? Kamu butuh apa? Saya ingin Allah ridho. Apakah kamu butuh ini uang dari negara? Tidak, saya tidak butuh. Bagaimana anak-anak kamu? Anak-anak kamu banyaknya wanita semua pada di zaman itu. Anak-anak kamu wanita, bagaimana? Anak saya sudah ajarkan karena saya sudah diajarkan oleh Rasulullah. Jangan lupa Ibnu Mas'ud itu adalah dia masuk rumah Nabi itu tanpa tabir. Dia Ibnu Mas'ud ini tanpa tabir. Dianya itu boleh, saking Rasulullah sayang kepada Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud kepada Khalifah Utsman bin Affan, anak saya sudah saya ajarkan rumus supaya dia nggak miskin, yaitu kalau malam baca surat Waqiah. Idza waqatil waqiah laisa liwaqtiha kadzibah, dan seterusnya. Setiap malam itu dia baca demikian, itu surat anti kemiskinan. Kita supaya guru-guru juga kita termasuk orang yang bisa bayar zakat dan juga kita bisa infak sekecil apapun.
Itu mungkin. Setelah itu wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar. Orang bertakwa itu orang yang memohon ampun pada saat sahur. Jadi dia bangunnya itu sebelum subuh. Sebelum subuh itu dia sudah bangun. Setelah itu dia memohon ampun kepada Allah. Asatidzah udah terbiasa, saya cuman menambahkan lagi. Begitu juga pada yang PC wanita, pemuda, biasakan bangun itu sebelum sahur dan memohon ampun, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan juga memohon ampun, kita membaca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Siapa-siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di pagi hari, kalau dia meninggal sampai sebelum maghrib, maka dakhalul jannah selama dia tidak berbuat dosa-dosa besar. Begitu juga setelah dia maghrib ke sana, dia meninggal sebelum subuh, maka dia juga akan masuk surga selama dia tidak melakukan dosa-dosa besar. Jangan lupa salah satu dosa besar itu adalah tadi pada saat kita mengenai sodik itu adalah berbohong, menjadi saksi palsu. Maka saksi palsu itu adalah termasuk dosa besar. Kalau kita udah hobi ngebohong, nanti pada saat menjadi kesaksian maka kita saksi palsu. Dan itu termasuk dosa besar 3 kali. Rasulullah itu qauluz zur sampai tidak mau berhenti. Tidak mau berhenti Rasulullah terus sampai tidak mau berhenti 3 kali karena itu termasuk dosa besar. Itu ditambahkan dia termasuk dosa besar tadi. Kalau kita udah hobi bohong maka ujungnya khawatir kita menjadi saksi palsu. Maka kita memohon ampun tadi di waktu sahur, istighfar terus-menerus. Kita istighfar terus-menerus memohon ampun. Maka itu tadi termasuk ciri-ciri orang yang bertakwa. Satu lagi kompilasinya itu satu lagi yang tadi dibacakan, ini surat 3 juga, 133, 135 tadi dibacakan kebetulan oleh Qori Ustadz di Al-Irsad Pemalang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, dan seterusnya. Ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah salah satunya ada alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai. Jadi orangnya itu menafkahkan harta baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Kalau kita jadi besarnya ini infak, beda tadi dengan zakat. Kalau zakat itu wajib, kalau ini infak itu kalau kita lagi penghasilan besar, kalau lagi penghasilan kecil. Saya ajarkan bagaimana salah satu tadi anti kemiskinannya. Jadi kita tidak bisa, saya lagi keadaan sempit, kita tidak menginfakkan jumlahnya aja. Jadi tetap jangan lupa kata Rasulullah, amal yang disukai oleh Allah itu ahabbul amal ilallahi adwamuhu wa in qala. Tetap walaupun sedikit itu termasuk amal yang dicintai oleh Allah. Wal kadhiminal ghaidha, yaitu orang-orang yang menahan amarahnya. Kan la tagdob walakal jannah, la tagdob walakal jannah, kan kita gitu kalau di sekolah-sekolah SDIT Islam di Al-Irsad itu rata-rata gitu, la tagdob walakal jannah, la tagdob walakal jannah. Dia orangnya itu menahan amarahnya, dan kalau udah kejadian marah maka istilahnya wal afina anin nas, dia memaafkan kesalahan orang lain. Jadi orangnya itu pertama setelah infak itu tadi udah, yang kedua adalah kadhiminal ghaidha, yang terakhir itu adalah dia memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah suka kepada orang-orang yang muhsin, yang hobinya berbuat baik.
Jadi yang disebut orang kuat itu kata Rasulullah bukan yang dikatakan orang kuat, bukanlah orang yang menang bergulat, tetapi yang dikatakan orang kuat adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya pada saat waktu marah. Jadi dia itu selalu mengendalikan dirinya. Bayangkan marah aja diatur oleh Allah dan dimasukkan kepada orang yang bertakwa. Setelah itu dia memaafkan, kalau dia keburu udah marah, maka dia memaafkan kesalahan orang yang lain. Maka kata Allah di dalam surat Al-Baqarah, wa in ta'fu aqrabu littaqwa wa la tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Untuk suami istri, dia kata Rasulullah, namanya suami istri sekali-kali bertengkar. Maka kata Rasulullah, kata Al-Qur'anul Karim diajarkan, wa anta'fu aqrabu littaqwa. Dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Jangan kamu melupakan keutamaan masing-masing, suami, istri, suami, pasti ada keutamaannya. Maka kalau kamu memaafkan itu adalah kamu itu dekat kepada takwa. Sama juga kalau kamu adil tadi, dekat juga kepada takwa. Sama juga ayatnya di surat Al-Qur'anul Karim. Kalau di sini pemaafan itu mendekati takwa. Udil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin dalam surat 7 surat A'raf. Jadilah kamu itu pemaaf, suruhlah orang mengerjakan kebaikan, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Istilahnya suruh orang. Nah, sama juga di dalam khutbah nikah suka dibacakan ayat ini surat 64 surat At-Taghabun ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan serta mengampuni, maka tidak memarahi jika kamu memaafkan. Tidak memarahi dan mengampuni, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang terakhir hadisnya, ini hadis berat termasuk hadis qudsi, hadis riwayat Ibnu Majah. Jibril alaihissalam berkata kepada Nabi Muhammad, Innallaha ta'ala ya'muruka an ta'fu amman dhalamak wa tasila man qata'ak wa tu'tiya man haramak. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepadamu ya Muhammad supaya kamu memberi maaf kepada orang yang menganiaya kamu, mengeratkan hubungan kepada orang yang memutuskannya denganmu, dan memberi kepada yang enggan memberikan sesuatu kepadamu. Bayangkan Nabi Muhammad sudah demikian, maka oleh Nabi Muhammad disuruh lagi kepada umatnya supaya bersikap demikian. Itu cukup aja 2, sebetulnya kompilasi ayatnya itu ada 5. Ya, kompilasi ayatnya itu jadi ada 5 ayat. Yang pertama surat Az-Zariyat, innal muttaqina fi jannatin wa uyun ahidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika musinin. Beres. Yang kedua itu yang surat Makkiyah. Yang kedua di Makkiyah lagi ada di dalam surat Al-Lail. Surat Al-Lail itu surat 92. Surat 92 itu di dalam kimia namanya uranium, bom nuklir. Dahsyat, maka perhatikan, lihat di situ konstituennya apa, isinya surat. Maka PR buat guru-guru itu setelah surat Ad-Dariyat tadi, ciri-ciri orang bertakwa juga ada ciri orang bertakwa. Lihat surat 92, surat Al-Lail, yaitu surat uranium. Setelah itu, ini udah terbiasa kita surat Al-Baqarah alif lam mim dzalikal kitab. Satu lagi, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi, dan seterusnya surat Al-Baqarah juga surat 2 177 itu ada di situ. Jadi di Makkiyah ada 2, di Mekah ada 6 kompilasinya. Ya ini sengaja cukup aja sekian dulu supaya nanti ke depannya siapa tahu ya ada penataran guru atau gimana, bisa jadi kita istilahnya nanti diulang lagi dan ditambahkan. Ya kalau nanti ada penataran guru boleh bagaimana supaya mantap melalui via Zoom ini kan jadi istilah secara virtual kan jadi apa namanya, kalau ke Pemalang atau dari Pemalang kan jauh ke sini. Nah mungkin itu ya buat saya segitu. Nah istilahnya itu
Mungkin itu aja intinya dulu, walaupun masih banyak yang saya mau ceritakan, tapi saya pikir cukup aja segitu dulu ya. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat ya silaturahmi ini. Ya saya sangat senang diberi kesempatan di Alisat Pemalang. Saya sangat senang gitu. Ya, kita tutup. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.